Salam sukacita saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam program kita Kabar Baik dari New Life. Pada kesempatan kali ini saya rindu membagikan kepada saudara tentang sebuah karakter, yaitu bijaksana. Tema kita kali ini bijaksana. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang bijaksana? Mari saudara-saudara kita buka Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ayat 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang orang yang bijaksana? Kalau kita lihat dari ayat 20 tadi, Yesaya 5 ayat 20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Maksudnya apa ini saudara-saudara? Jadi rupanya ada orang-orang tertentu yang bisa mengemas segala sesuatu. Kejahatan itu jadi baik, yang baik itu jadi jahat, yang gelap dianggap terang, yang terang menjadi gelap. Nah saudara-saudara, mengubah yang pahit menjadi manis itu baik, tetapi bagaimana mengubah yang manis menjadi pahit? Ini artinya ada ketidakbijaksanaan, yaitu tidak memilih keterbukaan dan suka mengemas. Sedangkan firman Tuhan, orang yang bijaksana memilih banyak terbuka dan sedikit mengemas. Orang yang bijaksana adalah mereka yang memahami bahwa dalam hidup ini isi selalu lebih penting daripada kemasan. Setuju saudara-saudara? Isi lebih penting daripada kemasan. Saudara, mana yang lebih penting? Keluarga yang bahagia atau rumah yang mewah? Rumah adalah kemasannya, tetapi isinya adalah sebuah keluarga yang berbahagia. Mana lebih penting saudara-saudara? Tata upacara atau dampaknya? Mana yang lebih penting? Seremoni atau sebuah dampak? Mana yang lebih penting saudara-saudara? Makanan yang mahal, makanan yang enak, atau kebersamaan? Mana yang lebih penting? Baju yang bagus atau di dalamnya tubuh, jiwa, dan roh yang sehat? Nah saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah mereka yang memahami bahwa dalam hidup ini isi selalu lebih penting daripada kemasan. Ini bukan bicara mengenai kita mau makan pilih restorannya atau makanannya, begitu ya. Tetapi kita tentu akan memilih makanan yang enak dan berusaha untuk tempat yang bagus. Yang utama dulu adalah makanannya yang enak, baru casingnya, luarnya. Jadi orang bijaksana selalu memilih yang terbuka dan sedikit mengemas, karena mereka yakin isi selalu lebih penting, lebih bermakna daripada kemasannya. Uang yang banyak tidak pernah lebih bermakna daripada kebahagiaan. Rumah yang mewah tidak pernah lebih bermakna daripada isinya, rumah tangga yang rukun dan harmonis. Nah berikutnya saudara-saudara, yang kedua, bijaksana itu orang-orang yang menerima kenyataan secara proporsional. Kita kembali ke ayat yang tadi, Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Teringat saya sebuah ilustrasi bahwa ada orang-orang yang berlomba naik ke gunung. Anggaplah itu sebuah nama gunung prestasi. Untuk mencapai gunung prestasi itu, orang-orang ini harus melewati rute jalan tanah sehingga sampai ke atas, ke puncak. Namun ada orang yang bisa mencapai puncak tidak lewat rute yang diharuskan, lewat rute yang tanah, tetapi dia menerobos semak-semak, menerobos hutan untuk bisa cepat sampai ke atas. Dan saudara-saudara, apakah dia seorang pemenang? Apakah dia seorang bijaksana? Kelihatannya iya, tetapi orang ini tidak sesungguhnya pemenang. Kita percaya bahwa suatu hari cara dia instan itu akan ketahuan, akan terbukti dia bukan seorang pemenang. Dia adalah orang yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia menganggap dirinya pemenang, bahwa dia menganggap dirinya menang, tetapi sebenarnya dia kalah. Nah saudara-saudara, karena apa saudara-saudara? Tidak ada pahlawan yang lahir dari kebohongan. Saudara, kalau ayat ini mengatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ternyata Alkitab mengatakan kebodohan itu bukan satu masalah.
Tidak menang itu bukan satu masalah. Namun celakalah mereka, artinya malapetakalah adalah mereka yang merasa diri bijak, namun membohongi dirinya sendiri. Itu adalah sebuah malapetaka. Ingat saudara-saudara, kebodohan bukanlah masalah, tetapi orang yang merasa diri bijak adalah sebuah malapetaka. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika seseorang tidak mampu menerima kenyataan hidup secara proporsional, mereka cenderung menutup-nutupi kenyataan atau bahkan lari dari kenyataan dan kemudian merasa berhikmat dan bijaksana. Saudara-saudara, padahal sebenarnya hidup yang paling melelahkan itu adalah jika kita menutup-nutupi kenyataan dan fakta. Mari menjadi orang Kristen yang berani menjadi orang yang transparan. Hadapi apa yang sedang engkau hadapi, jalani apa yang sedang engkau jalani dengan terbuka di mata Tuhan dan di mata sesama. Siapa orang yang lemah di dalam dunia ini? Menurut saudara, siapa orang yang lemah di dunia ini? Mereka yang paling lemah di dalam dunia ini adalah mereka yang tidak menerima diri sendiri, dan pada waktunya merekalah yang selalu lari dari kenyataan dan kebenaran. Supaya apa? Supaya demi kelihatan bagus, saudara-saudara. Dan bisa saja terjadi saudara-saudara tanpa disadari, waktu akan terus berjalan dan membawa mereka akan kebutuhan suplai obat-obatan untuk segala macam penyakit, untuk kebutuhan fisiknya. Kenapa? Karena hidupnya semakin hari semakin banyak dengan sandiwara. Yang berikutnya saudara-saudara, dan yang ketiga ini terakhir, bahwa bijaksana berarti adalah orang yang banyak mendengar dan sedikit bicara. Apa yang harus didengar saudara-saudara? Orang bijaksana akan mendengar nasihat dan bimbingan. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 11 ayat 14, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Saya percaya tidak ada orang Kristen yang tidak membutuhkan penasehat. Kita semua butuh penasehat. Amsal 1 ayat 5, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Jadi apa yang harus didengar saudara-saudara yang berikutnya? Yaitu pelajaran sebagai sumber hikmat. Sebagai orang yang bijaksana, banyak mendengar. Apa yang harus didengar? Selain nasihat, yaitu bimbingan, dan kita juga harus mendengar pelajaran sebagai sumber hikmat. Tetapi kemudian banyak mendengar dan sedikit bicara. Apa yang harus dibicarakan? Hal-hal yang harus dibicarakan oleh orang yang bijaksana, hal-hal yang jujur dan jelas, rencana-rencana, keputusan-keputusan yang membawa damai. Keputusan yang tidak membawa damai jangankan dilakukan, dibicara pun jangan. Sedikit bicara. Orang yang bijaksana. Apa keputusan-keputusan dalam rumah tanggamu yang tidak membawa damai sejahtera satu keluarga? Dilakukan jangan, dibicarakan jangan, apalagi dilakukan. Nah saudara-saudara, orang yang bebal biasanya identik, Alkitab mengatakan, banyak bicaranya. Mengapa orang banyak bicara? Banyak faktornya saudara-saudara. Mungkin ia ingin mendapat perhatian, mungkin ia ingin dianggap baik dan bijaksana, mungkin ia ingin dihormati. Mana yang lebih penting? Keputusan atau siapa pencetus idenya? Saudara-saudara, keputusan lebih penting daripada siapa yang bicara atau siapa yang mengemukakan idenya. Betul saudara? Nah kemudian saudara-saudara, Amsal 3 ayat 35 dikatakan orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya rupanya saudara-saudara, kehormatan ternyata pasti diwariskan dari kebijaksanaan. Itu sebabnya bijaksana itu penting. Kehormatan diwariskan dari kebijaksanaan, bukan diusahakan atau dikejar. Semakin kita mengejar untuk menjadi orang yang dihormati, semakin kita mendapat cemooh. Semakin kita banyak bicara demi mendapat penghormatan atau pengakuan, semakin kita mendapat cemooh. Tetapi kalau kita bijaksana, sudah pasti saudara-saudara, Alkitab mengatakan akan mewariskan kehormatan. Nah saudara-saudara, demikian sharing firman Tuhan pada saat ini tentang bijaksana. Kami berharap saudara diberkati dengan program ini, dan sampai berjumpa dengan renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di surga, hamba berdoa biar setiap firman atau kebenaran yang telah kami dengar menjadi tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Dalam nama Yesus, amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Mari saudara-saudara, nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur